Jika di episode sebelumnya Mimbar Olahraga membahas tentang manusia terkuat atau strongman masuk MMA, namun kali ini kita membahas tentang seorang sumo terkuat yang masuk dunia MMA. Pernah membayangkan bagaimana jadinya jika seorang sumo masuk dunia MMA, memiliki badan yang super gemuk namun sangat kuat? Jelas kita percaya bahwa ia akan mudah menumbangkan lawan-lawannya. Ya, dialah Taro Akebono, seorang sumo yang masuk dunia MMA dan kickboxing. Di ajang perlombaan sumo, Akebono merupakan seorang yang sangat kuat karena ia pernah menjuarai di ajang tersebut berturut-turut, yakni pada tahun 1992 dan tahun 1993. Menyandang status sebagai sumo terkuat tak membuat Akebono puas berada di ajang sumo. Malah ia tertarik untuk mengikuti ajang yang jauh berbeda. Merasa dirinya sangat besar dan kuat, Akebono yakin jika dirinya bakal mudah ketika ia berlaga di kickboxing. Dan inilah laga pertamanya, yakni saat melawan Bob Sapp pada tahun 2003. Warga Jepang kala itu sangat antusias menanti laga ini karena mereka penasaran seperti apa ketika seorang sumo bertarung di arena kickboxing. Apakah sekuat sebelumnya ketika mendorong lawannya di laga-laga sumo? Dan benar, di awal ronde, Akebono berhasil membuat Bob Sapp kewalahan. Bahkan beberapa kali Bob Sapp dapat dipojokkan. Pukulan dan tendangan Bob Sapp seperti tak ada apa-apanya. Namun sayang, penonton yang mempunyai ekspektasi tinggi atas Akebono malah hilang seketika ketika ia dapat ditumbangkan oleh Bob Sapp. Tidak hanya sekali, bahkan di laga ini Akebono dapat ditumbangkan berkali-kali. Meski ia sangat kuat di laga sumo, namun nyatanya ia sangat mudah untuk dikalahkan. Masih merasa dirinya kuat, Akebono kembali naik arena lagi dan melawan petarung yang jauh lebih hebat, Dick Rufus, termasuk lawannya yang pernah ia tantang. Namun sekali lagi Akebono dapat dikalahkan dengan mudah. Padahal Rufus kala itu sudah berstatus sebagai petarung veteran. Akebono yang awalnya diyakini bakal menjadi monster, malah saat ini menyandang status sebagai badut kickboxing. Meski ia hanya sebagai lelucon, namun tak membuatnya surut untuk berhenti di kickboxing. Malah ia kembali naik arena lagi dan melawan petarung yang jauh lebih kecil darinya. Ya, dialah Remy Bonjaiski. Melihat perbedaan postur keduanya, warga Jepang kali ini yakin jika Akebono dapat menghempaskan petarung muda ini. Dan benar, di ronde pertama, pukulan dan tendangan Remy seperti semut menggigit gajah. Tak ada rasanya. Bahkan di ronde pertama, ia mampu menjatuhkan Remy. Melihat performa keduanya, semua penonton kali ini mulai yakin jika Akebono yang akan keluar sebagai pemenangnya.
Ronde kedua sudah dimulai. Akebono masih terus mendominasi pertandingan. Ia terus mengejar Remy. Hingga tibalah pada ronde ketiga, diyakini akan mudah menumbangkan Remy, namun nyatanya Akebono mendapat tendangan telak hingga ia tumbang seketika. Merasa di kickboxing lebih sulit, akhirnya 3 bulan kemudian Akebono beralih ke dunia MMA karena ia beranggapan di MMA lebih banyak gulatnya. 31 Desember 2004 akhirnya Akebono untuk pertama kalinya masuk MMA dan melawan fighter dari Brazil yakni Royce Gracie. Sejak bel ronde pertama dimulai, Akebono langsung bermain gulat karena gulat adalah ahlinya. Namun sayang, Akebono yang sudah hampir menang, malah ia mendapat kuncian dari lawannya. Sangat disayangkan. Tak pernah sekalipun meraih kemenangan di kickboxing dan MMA, tak membuat Akebono ingin kembali ke habitat lamanya menjadi seorang sumo. Malah ia kembali lagi ke kickboxing. Dan kali ini ia melawan legenda karate dari Jepang, yakni Nobuaki Kakuda. Akebono yang sudah diprediksi kalah, namun kali ini ia tampil lebih baik dari sebelumnya. Nice straight right hand there, follow up by the knee. It's kind of leading down on you. That's absolutely right. I don't know what Kakuda's doing here. He doesn't have time to run around his knees, But not enough, and there's the knee going high, doubling up. Kakuda. Oh, that's a big right hand over the top. But did Dan tak disangka, setelah melalui 3 ronde, akhirnya Akebono berhasil meraih kemenangan untuk pertama kalinya. Dan kemenangan pada tahun 2005 inilah sekaligus yang pertama dan yang terakhir. Karena setelah itu, Akebono tak pernah meraih kemenangan lagi. Sungguh terlalu. Terlepas dari prestasinya yang sangat anjlok di MMA dan kickboxing, Akebono sejatinya merupakan seorang sumo yang sangat berprestasi.